Banyak banget ya, termasuk saya. Wow. Salah satunya ya. Aku haters yang marah. Gak kan katanya di WC bisa jadi diri sendiri. Sekarang berarti bukan jadi diri sendiri di sini. Enggak. Siapa Berarti ini? lo palsu sekarang. Iya, aku adalah teman Tisa itu adalah. Ya gitu deh. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Tapi soal pengajarannya. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah. Kalau green ya Allah, iya green flag banget ini. Viral sih. Iya, maghrib itu nama orang. Jadi Kalau namanya Tisa Biani di situ adalah? Namamu siapa? Bentar gue lupa. Lebih ketakut sih sama Omara. Kenapa tuh? Tuh, Kenapa dia tuh? tuh natapnya tuh udah serem tuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama kita di Obrolan Warga. Oke. Tepuk tangan semua yang nonton di sini, ada 10.000 orang. Bertemu lagi ya bersama aku di sini Winda. Jadi kali ini aku ditemenin sama Cynthia. Yeay. Kali ini masih ya kita bakal ngobrol-ngobrol seputar program-program RCTI dan pastinya juga layar drama Indonesia. Nah, yang setiap bulannya juga RCTI itu ngeluarin sinetron-sinetron terbaru gitu. Nah, sekarang juga bakal kita bahas sinetron terbarunya RCTI. Ada apa yang aja? dimana sudah kita hadirkan dua cast-nya yang fenomenal, hot isu, viral juga ya kan. Langsung aja kali ya kita Langsung panggil aja ya. kita panggilkan, gak kita panggilkan Oh, sih. ya. Mereka sudah duduk di sini ya bersama kita. Bersama kita ada Tisa Biani dan Omara Esteglal. Hai. Ih, kok gitu? Kok jadi kayak ini ya? Ada jarak padahal sebelumnya enggak. Mereka tuh tadi gini-gini nih. Beranteman. Emang kita sebenarnya musuhan. Iya. Love hate relationship. Iya, love hate relationship. Jarak itu penting masalahnya. Tapi tadi bener gak namanya Omara Betul, Esteglal ya? betul. Bener ya spellingnya ya? Esteglal atau Esteglal? Esteglal yang pertama tadi. Esteglal. Oke, Esteglal ya guys. Artinya Jangan apa sih? Istiqlal ya. Itu artinya sebenarnya Istiqlal. Oh, Istiqlal malah. Istiqlal beneran. Oh gitu. Padahal asal nebak tuh ya. Iya, beneran. Keren. Keren juga gue. Makasih udah ngundang ke sini. Aku Iya, bersyukur bisa di sini. terima kasih sudah datang Tisa dan Omara. Ya, kebetulan Tisa emang lagi sibuk banget kan belakangan ini kan. Banyak ada apa rilis baru, banyak. Ya Tisa Biani menjadi Tisa Biani lah emang sibuk gitu. Jadi aku Tisa bersyukur Biani banget bisa Tisa ya? ketemu. Ya. Amin. Kan omongan yang baik biasanya jadi doa. Iya, benar. Amin. Gue lagi ngatain lu Tis, bukan ngomongin baik. Menurut gue katain perkata dia tuh doa yang baik. Iya, doa yang baik. Oke. Mulai aja kali ya. Gimana kabar kalian berdua hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik kan? Baik. Baik, nggak ngantuk ya? Enggak dong. Nggak Oh lagi dia marahan mah kan? sibuk banget soalnya kan mau Iya, persiapan jadi nominator Lagi podcast cut. Nominator FMI ya. Benar. Katanya sampai Tisa juga minder duduk di samping Omar ya? Astagfirullah. Benar, kalau aku cuma baca, dia tuh udah nominator jadi kayak Astagfirullahalazim. Jadi tadi Kurang-kurangin lah Tis. nggak bisa kurang. Ya. Oke, jadi kita senang tuh. Oke. Nah, sekarang nih kalian tuh lagi sibuk apa sih? Promo-promo apa nih? Katanya ya, hari ini sih lagi promo ya. Sebenarnya bukan promo doang ya. Kita lagi sibuk syuting untuk mengejar maghrib sekarang ya. Benar. Udah di spill. Udah di-spill duluan, Iya, udah sorry. di-spill. Mengejar maghrib. Mengejar maghrib. Mengejar Azan maghrib. maghrib. Judulnya aja udah kayak apa nih mengejar maghrib? Mengejar azan maghrib kah? Nanti kita ulik lagi ya. Nanti kita Oke. ulik lebih dalam lagi. Tunggu dulu ya. Kita pengen tahu dulu nih dari Tisa dan Omara tuh seperti apa personalitinya, kesehariannya, hobinya mungkin, ya kan? Jadi sebelum ke si mengejar maghribnya itu kita tanya-tanya dulu Baik. sama mereka. Begitu. Oke. Jadi tadi apa sibuknya? Selain promo si yang- mengejar ya. maghrib itu. Oh, kebetulan aku sama Tisa sekarang lagi promo ya, Tis ya. Iya, lagi lagi promo-promo promo, project lain. Dan ya gitulah mencari duit aja kita ya. Benar, yang penting cring guys. Hari ini aja kayaknya padat banget nih Omar aja nih. Oh iya enggak, aku sebenarnya nggak ini doang, Tisa yang sebenarnya sibuk tadi. Ya, Melempar aja. Iya.
nggak mau kelihatan sibuk, padahal semua mereka sibuk ya. Amin. Alhamdulillah, Masih amin. menyempatkan waktu Alhamdulillah Rabbil alamin. untuk ngobrol-ngobrol di sini di podcast obrolan warga oke gitu. Tapi kalau boleh tahu nih ya, boleh nggak sih kayak ceritain awal memulai karir ya di dunia entertainment tuh gimana sih memulai? Apakah langsung ke acting atau mulai dari mana? Boleh ceritain? Casting iklan dulu. Kita acting dua-duanya Omara mulai. dulu lah. Omar, Kamu boleh bentar, cerita? kamu dapat Piala Citra anak kecil tuh umur berapa? Nggak serius nanya. 2014. Itu berarti kamu umur? Lupa aku. Lupa tepatnya berapa? Ya segitulah. Lah ya, jadi Tisa kan mulai umur 10. Iya, Enggak. dulu. Ya ini Kita ini Tisa, Omara dulu. ini nih kalau di TV show tuh namanya bridging. Oke. Oh, jadi kamu. Jadi gue lagi mau ceritain bridging dulu. kamu terus baru kamu. Iya, astagfirullahalazim. Jadi, Keren-keren, kita dapat ilmu baru nih. Benar-benar. Dia bridging ke situ buat nunjukin kalau ya tahun Iya. ini juga aku kebetulan nominasi. Enggak gitu Tisa. Jadi gini, bentar gue cerita. Dia tahu Aku cerita. maksudnya. Tisa itu kan mulai umur 10 tahun. Aku waktu itu syuting pertama juga umur 11, umur 11, umur 10, 2000. Tisa 2014, aku waktu itu 2011. Berapa lah? Ya segituan lah. Enggak, 2011 berarti gue umur 12. Tau lah pokoknya itu segitu lah. Ya masih segitu Oke lah. lah. Jadi awalnya emang kita mulai, kalau aku syuting dulu 1-2 film, terus habis itu berhenti, terus mulai lagi 2017. Mulainya di Film. Apa tuh? Film pertama tuh 5 Elang sama Rudi Sujarwo waktu itu. Oke, 5 lah. 5 Elang. Terus Rudi Sujarwo lagi, terus 2017 waktu itu film Dilan 1990. Itu si yang jadi siapanya tuh? Jadi Pian. jadi Jadi Dilan. Kalau Tisa, gimana? Kalau aku tuh justru bukan dari sinetron atau film dulu. Aku tuh awalnya tahun 2008 itu aku iklan dulu. Iklan dulu. Terus dari situ kan biasanya kalau kita syuting casting iklan, kadang ketemu agency atau beberapa contact person lah yang istilahnya bisa menyalurkan kemauan kita di industri gitu. Akhirnya kita sering casting, tiba-tiba ketemu agensi yang nawarin aku buat sinetron. Waktu itu sinetron tahun 2008. Itu tayang 30 episode tapi tayangnya itu di TV kabel. TV kabel. TV kabel gitu. Sekarang udah nggak ada TV-nya di Indonesia. STB ya guys. STB. Asal STB. Iya gitu. Terus abis itu dari situ karena aku pada saat itu masih sekolah juga, karena masih suka berhenti nih, berhenti. Jadi ngambil cuma project kayak iklan doang, sekali syuting udah pas SMP, masuk SMP lah kalau nggak salah udah mulai ngambil sinetron. Sinetron apa ya waktu itu ya? SD deh kalau nggak salah, SD apa SMP, aku lupa. SD tuh sinetron series, jadi 15 episode gitu. Jadi emang jarang banget waktu masih sekolah tuh ngambil sinetron yang panjang. Ya, nah pas udah mau lulus SMA baru ngambil film atau sinetron gitu. Jadi ya kayak dari situ Dari kecil. nagih ya keterusan sampai sekarang udah lulus. Jadi kayak pengen ngejalanin ini semua jadi pekerjaan aja sih gitu. udah lama ya. Mulai dari kecil ya. Kecil ya udah cari uang. Benar. Dulu kita nggak ngerti ya bukan jadi dulu kita nggak Itu didorong sama orang tua atau keinginan sendiri? didorong gimana ya? Apa Didorong emang suka syuting loh gitu. Oh, enggak sih. Alhamdulillah enggak sih. Keinginan sendiri untuk masuk atau syuting kayak gitu itu keinginan sendiri. Aku yakin sih, maksudnya setiap semua itu tuh pasti ada jalannya aja ya ke arah sana gitu, entah dari orang tua atau dari aku pribadi. Tapi kebetulan aku itu ngambil project film itu karena kemauan aku. Kebetulan ya. Karena kalau misalnya bukan kemauan si anak itu nggak mungkin bisa bertahan sampai sekarang. Betul. Pasti kayak udah setengah jalan tuh udah aduh mah mendingan aku nggak usah syuting lagi deh gitu. Nah alhamdulillah kan karena kemauan kita pribadi jadi nyaman aja sih sampai sekarang ini gitu. Tapi untuk sekolah itu keganggu nggak waktu dulu? Gimana? Aku dulu kebetulan Ya, pas Omar suka banget kan belajar ya. Pertanyaannya kok gitu sih? makanya. Saya kok suka banget belajar. Aku kayak enggak ya. Enggak aku soal sekolah jujur pasti di Nomor 1 kan. Enggak juga. Oh, enggak juga. Bukan. Jadi aku Istilahnya tuh sekolah nggak boleh ganggu syuting. aku tuh ada janjian sama orang tuaku. Mereka tuh bilang kalau misalnya kamu ngerjain satu hal tuh harus maksimal satu-satunya hal. Kalau kamu ngerjain 2 hal harus maksimal dua-duanya karena itu tanggung jawab ya mau nggak mau gitu. Jadi nggak ada, aku nggak pernah mikir sekolah tuh didepankan ketika aku lagi syuting karena menurutku itu juga nggak profesional gitu loh. Iya. Jadi
itu menurutku ketika aku syuting di saat ada sekolah ya mungkin pasti nilainya ada yang kurang dikit, yang mau nggak mau gitu loh, atau pas lagi mau take mukanya lebih capek dikit karena lagi kuliah. Kebetulan aku pas film pertama itu pas lagi zaman-zamannya UNSD, terus tahun 2020 waktu itu juga lagi kuliah di Amerika masa pandemi, syuting juga di sini. Jadi malam pagi itu nggak ada. Kalau nggak kuliah ya syuting gitu. Jadi keganggu sih pasti ya, tapi keganggunya ke kitanya gitu loh. Efeknya nggak ke yang lain. Gimana Tis? Kayak mau nggak mau harus berjalan. Mau nggak mau ya. Jadi kalau beriringan, misalnya kita ngambil dua hal ya mau nggak mau harus lebih capek. Iya. Gitu loh, nggak boleh ada satu yang lebih didepankan. Bener, jadi kayak tinggal siapa yang akan kita lebih prioritaskan aja sih gitu. Kadang kan maksudnya Commit, ya. ada sometimes kita juga harus fokus sekolah, ada fokus syuting juga gitu. Tapi alhamdulillah karena aku juga ngambil homeschooling kali ya. Jadi Oh, kamu homeschooling. kebetulan ya gitu. Aku bukan sekolah biasa. Jadi sekolah biasa, masih sekolah standar. Bukan sekolah umum. Nah, jadi lebih santai dalam mengatur waktunya. Makanya aku juga salut sih sama orang yang masih bisa balance antara sekolah umum sama syuting gitu. Karena aku pribadi jujur nggak kuat gitu akan hal itu. Aku juga baru tahu nih background dari Omar sendiri juga kan ngambil jurusan yang kayak psikologi dan Filsafat. Oh iya. Bener nggak tuh? Iya. Double degree atau emang Double degree. Oh my god. Oh wow, keren. Pendidikan jalan ya kan, Karir jalan jalan. juga. Duit kagak ada. Baginya tuh gimana ya? Nggak kenyang ya. Tapi kok bisa ngambil psikologi sama filsafat gitu? Iya, nggak, aku justru ngeliatnya itu kayak kita kalau olahraga gitu contoh. Kalau kita suka main tenis bukan berarti kita nggak boleh main golf atau nggak boleh main bola juga. Jadi aku ngeliatnya gitu aja sih, kayak aku ngebalance suka syuting, suka kerja dengan kamera, terus suka filsafat karena emang itu yang menarik sekali, sama aku penasaran sama psikologi, jadi nggak bisa milih satu aja, indecisive gitu. Jadi ya udah coba aja semuanya. Kan jurusan psikologi ya, suka suruh bacain mimik orang atau Itu ya. Coba baca mimik gue sekarang. itu sering. Pribadi sering untuk coba bacain karakter gue dong gitu. Iya, itu sering, dan yang paling sering tuh kayak psikologi berarti enak dong buat ngebedah karakter. Sebenarnya nggak juga gitu ya. Ngebantu juga kadang-kadang banget gitu. Tapi ya, ini cuman karena seneng aja. Itu digunain gak sih di dalam dunia peraktingan? Nah itu, aku ngerasa sebenarnya ada celahnya jujur. Cuman sama halnya kayak misalnya contoh kita penyanyi ini kayak Tisa gitu. Nanti mungkin Tisa bakal bisa ngomong lagi. Aku ngeliatnya kayak maksudnya kamu kan penyanyi, kamu bisa ngomongin soal betapa membantunya menjadi penyanyi dan menjadi aktor gitu loh. Kalau menurutku ya ngebantu nggak Tis? Kalau menurutku ngebantu gak Tis? Nanya maksudnya? Enggak, aku nanya kalau dia. Kok gue bingung sendiri ya? Kalau menurutmu ngebantu gak Tis? Sorry, skip. Menurutku apa menurutmu? Rewind. Usia Kalau kamu ya? menurutku Nah, itu kayak sebenarnya ngebantu dalam kita ngebedah, tapi untuk menjadi profesi aktor tersebut tuh sebenarnya tidak seefek itu gitu. Dalam artian gini, mungkin ini agak susah ngejelasinnya. Kalau aku pemain basket gitu contoh, akankah itu ngebantu aku sebagai aktor? Ya mungkin ya dalam segi pergerakan tubuh, dalam kelincahan, dalam stamina gitu. Kalau aku mungkin dari voice projection, jadi sama aja kalau misalnya belajar psikologi sebenarnya tidak membantu kayak aku jadi lebih bagus, tapi lebih mengenal karakternya, backgroundnya ini. Lagi dan lagi pekerjaan aktornya untuk menghidupkannya itu, dan itu nggak bisa dibantu dari yang lain kecuali menjadi aktor itu sendiri sih menurutku. Oke. Gimana Gimana Tisa? Tisa? Ngebantu gak? kalau dari aku pribadi, karena aku bukan maksudnya kayak bukan penyanyi profesional ya. Jadi yang aku prioritaskan memang sekarang kan lagi di acting. Jadi ilmu-ilmu pernyanyian tuh kadang masih belum bisa aku dapetin. Tapi kalau misalnya aku lagi nyanyi, lagi ada kerjaan nyanyi, itu sometimes ada sih beberapa ilmu dari acting yang bisa aku ambil. Kayak misalnya aku kan juga bukan seseorang yang punya teknik vokal yang memang bener-bener kayak Gegar gitu. anak-anak idol gitu ya, anak-anak idola Indonesia Idol gitu, bukan. Tapi sometimes dari pada saat aku rekaman, aku tuh bisa ngambil rasa
yang biasa aku dapetin di acting. Acting, Kayak iya. misalnya aku lagi nyanyi sedih, emosi yang harus aku dapetin kan pasti sedih juga dong. Harus bisa ngedeliver pesan juga kan. Bisa dari situ. Jadi kayak misalnya ada lirik apa gitu. Aku merindukanmu. Nah, atau aku butuh dirimu gitu sekarang. Nah, itu tuh bisa aku masukin dari situ gitu. Jadi ya simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Semuanya saling menguntungkan. Bener kan? Ya begitulah hidup. Oke deh. Mantap sekali ya. Nah, terus ada nih satu fun fact ya. Nih Tisa sama Omar ini punya kesamaan, sama-sama suka nulis katanya. Wah. Benar gak ya? Emang ya, Tis? Coba kita konfirmasi langsung kali ya. Emang ya, Tis? Penulis buku. Omar dulu lah. Ya, aku nanya kamu dulu loh. Suka sih kalau lagi bengong gitu, kalau lagi nganggur suka lah kadang-kadang tiba-tiba tercetus ada kata gitu. Cuman bukan yang kayak rutin banget gitu. Ya. Kalau dapat suasana yang bagus aja bisa Iya. muncul gitu. Kayak misalnya di Novel, WC ya. Bisa biasanya tuh di mobil tuh. Kata-kata. Di Aku mobil. tapi emang nulis kalau di WC. Kalau lagi boker. Nah, karena menurutku di situ tempat yang paling ya udah cuma diri sendiri aja gitu. Tiba-tiba banyak inspirasi. Sekarang berarti bukan jadi Dari bau Enggak kan katanya di WC bisa jadi diri sendiri. Sekarang berarti bukan jadi diri sendiri di sini. enggak. Siapa Berarti ini? lo palsu sekarang. Iya, aku adalah teman Tisa itu adalah ya gitu deh. Oke. Sumpah ih, males banget ih. Aslinya aku ada 2 ya. Tapi kalian tuh nulisnya tuh nulis sajak kah, novel, atau puisi, atau apa? Aku tuh tidak suka bercerita. Mar, jangan digituin Mar. Biar nggak kelihatan. Gak apa-apa, nanti di blur ya. Kayak gini nih. Mar, random banget sumpah. Liatin ingredients kayak Iya, sorry. handphone tuh di WC. Iya, aku juga. Dari sabun-sabun ya. Iya, benar. Baca-bacain gitu. Ya, Ya, Tis. gitulah. Enggak, aku maksudnya aku tuh sebenarnya tidak suka bercerita. Aku tuh kadang kalau misalnya ditanya nih, ada apakah hari ini, sedang apakah hari ini, terus kita suruh menggambarkan tentang hari ini tuh aku paling susah gitu. Aku tuh biasanya menangkap momen. Dan Harus ada momennya dulu. Kayak lihat senja gitu ya. Ya gitu biasanya muncul inspirasi gitu. Tapi kalau misalnya kayak bercerita tentang diriku, aku tuh kadang suka nggak bisa gitu. Biasanya aku nangkep cerita dari orang gitu. Tapi udah ada jadi buku atau apa gitu? Outputnya ada nggak? Ada, alhamdulillah ada. Ada udah rilis. Ada, tapi waktu pandemi rilisnya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu di apa sih Mar? Dipromosikan lah gitu. Kalau Omar gimana? Iya, aku publish buku 2015 dong. Apa tuh judulnya? Kenapa dia Aduh, jadi malu. Sekalian Aku ceritain dulu aja buku itu. Buku itu dulu tahun 2015 tuh sebenarnya aku pengen ngeritik bagaimana anak-anak Jakarta Selatan. Oke. Yang Jaksel Pahit. dan poolnya aku tuh menengah ke atas dalam konteks menengah ke atas itu diajarkan mengenai agama Islam sebenarnya. Jadi Masya Allah, tabarakallah. tapi soal pengajarannya. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah. Ya Allah, iya green flag banget ini. Viral sih green flagnya. Tapi sebenarnya gini, aku mungkin dulu belum terlalu lihai dalam berkata-kata. Jadi ketika dibaca lagi sekarang kayak jadi gini, contoh aku kasih contoh ya. Di situ ada satu kalimat di mana aku bilang mereka sering diajarkan bahwa sholat itu tidak memakan banyak waktu kok gitu. Cuma 5 menit doang. Jadi kalau misalnya 5 menit doang, kamu sholatnya di bawah setengah jam loh sehari, sholat aja gitu. Nah, aku mau bilang seharusnya kita nggak perlu ngajarin kayak gitu. Karena kalau kayak gitu jatuhnya kayak gampang kok lakuin aja karena kan gampang. Tapi kan pembangunan, nah ini remaja ngomong-ngomong bukan anak-anak sorry, remaja di menengah atas tuh harusnya dipaksa untuk berpikir kritis bahwa kayak oke, ini sholat tuh di atas. Kalau misalnya memang kamu ingin melakukan sholat karena kamu menganggap sholat itu sangat suci gitu loh. Sangat satu hal yang kamu depankan, kenapa digampangin dengan cara waktu gitu loh. Jadi gitu, cuman ngebaca jadi kayak oh ini mencari rasionalisasi dalam sholat dalam waktu, nggak gitu juga. Jadi makanya aku ketawa tadi soal bukunya. Kesalahpahaman dalam teks dan Apa alasannya nulis buku itu? iseng. Iseng. Awalnya ada project sekolah. Oke.
Project sekolah. Terus habis itu aku nyari topiknya apa. Terus aku ngeliat keresahan tuh karena banyak. Aku tuh sebenarnya ada alasannya. Salah satu temanku tuh berantem sama guru. Guru olahraga, nggak salah itu. Guru olahraga apa guru sejarah? Jadi ribut tuh. Enggak, bener-bener berantem, cekcok, teriak-teriakan. Wow. Oh iya benar. Naik motor. Enggak, terus karena gurunya maksain dia sholat gitu. Oh iya. Nah, tapi di rumahnya itu udah didewasakan dia, dalam artian kamu kalau sholat ini keuntungannya sholat tuh gini. Kalau tidak sholat begini gitu, sama orang tua itu diajak ngobrol. Kamu tuh udah balik ya terserah kamu, kita udah ngajarin. Nah, dipaksa-paksa dia membangkang, berantem lah. Dari situ aku kayak oh, menarik juga ya, ternyata ada clash nih. Gitu aja sih motivasinya. Oke. Jadi kayak terpengaruh gitu lah ya, atau enggak? Apa tuh? Si muridnya sama gurunya itu kayak Ya, jadi mereka kan clash dengan satu hal yang sebenarnya tidak, ya nggak perlu lah mereka bertentang untuk hal ini gitu. Itu aja sih. Ini kan kalian banyak kegiatan ya, mulai dari acting, mungkin Tisa juga nyanyi, kan jadi public figure, ya public figure gitu. Kalau dari kalian sendiri nih, kalian ini orangnya gampang gak sih kayak terpengaruh sama omongan netizen gitu, atau kayak head komen di media sosial tuh kalian gampang terpengaruh nggak? Enggak sih. Enggak. Gimana cara menanganin head komennya? Lu ngapain ketawa, Mar? Nggak apa-apa. Enggak. Kalau aku pribadi analoginya gini aja ya. Kayak misalnya kalau aku berada di dalam posisi sebagai fans, penggemar maupun haters. Misalnya aku kirim hate comment sama, misalnya contoh kita ambil salah satu orang yang top banget nih di dalam dunia persepak bolaan. Contoh David Beckham deh. Kayak misalnya lu mainnya gak bener banget deh, lu gocek-goceknya kurang banget, lu gimana sih, katanya pemain bola terkenal kok mainnya kayak gitu. Terus tiba-tiba dibales lah sama David Beckham. Misalnya kayak dengan bahasa-bahasa yang kotor juga, nyebelin juga, karena kan dia pasti emosi dong, marah juga. Aku tuh posisiin diri jadi fans itu pasti seneng banget. David Beckham loh, mau dia ngomong jelek kayak mau dia ngomong kotor juga, tapi tetap aja dibales oleh dinotis David Beckham, istilahnya dinotis gitu. Jadi buat apa kita ngerespon negatif orang-orang itu? Ya kalaupun emang udah nggak tahan gitu, ya kalian berhak juga untuk berbicara gitu. Tapi itu balik lagi sih pilihan masing-masing. Tapi kalau aku pribadi, aku kayaknya lebih baik untuk diam dan fokus dengan apa yang aku tuju aja sih terhadap orang-orang yang aku sayangi, bukan sama orang-orang yang memang tidak suka sama aku gitu. Amara gimana cara menanggapinya? Banyak banget ya, termasuk saya. Aku haters sama Amara. Gak ada siap. kayak di adegan sinetronnya ya. Ya sebenarnya yang kata Tisa tuh benar ya, karena kan untuk orang membenci satu orang itu kan ada effort gitu loh. Benar. Mereka harus nulis. Benar. Jadi mereka udah nunjukin effort buat kita ya. Asik. Kalau misalnya kita dukung ya berarti kita sama aja kayak yang komen. Iya. Benar, setuju. Jadi no bullying. No bullying. Gak boleh head komen kalian ya. Apalagi komen di Instagram Tisa Biani. No comment at all. lumayan Tis buat engagement. Nah benar tuh. Tapi tetap gak bagus ya guys, gak boleh ya. Nggak boleh. Oke, kita lanjut nih. Tadi kan udah disinggung kalau kalian ini ada satu project yaitu Mengejar maghrib. Nah, kita boleh langsung aja spill, ceritain sedikit apa sih sinetron dari si Mengejar Maghrib tersebut, boleh ceritain sama warga Oke di sini. Oke, jadi karena yang berperan sebagai Maghribnya itu adalah Omar Estegal, jadi yang harus menceritakan sinopsisnya ya Maghribnya lah. Bentar. Maghrib itu nama orang. Nama orang. Iya, Maghrib itu nama orang. Oh my god. Jadi Kalau namanya Tisa Biani di situ adalah namamu siapa? Namamu siapa ya? Siapa namanya? Ayo. nah, Dari bocoran dulu deh. Ayo ceritain maaf apa? aku tuh kalau lupa nama peran. Malika. Karena terlalu Gak apa-apa, banyak ya. peran. Bukan terlalu gitu, banyak perannya. emang suka lupa, sumpah.
Gak apa-apa. Ceritain. Senang dia. Dari balikin dulu kali ya. Ya, ini mengisahkan tentang maghrib Ramadhani yang dulu dia tuh pekerjaannya tuh mata elang untuk debt collector gitu. Jadi dia tuh ngeliat-liatin orang ada yang nunggak kredit lalala gitu. Nah, dalam prosesnya itu ya mungkin ini bukan pekerjaan yang dia sangat mauin ya, karena kan ini harus maksa orang, malak orang. Nah, dalam satu proses itu tiba-tiba ada kesalahpahaman antara dia dengan sebuah kakek-kakek. Iya. Terus viral lah dia gitu. Terus dia harus cabut dari Jakarta. Bandung, sorry. Di proses dia cabut dari Bandung itu ketemu dengan cewek. Nah, si Lala Ardianto. Nah, si ceweknya ini. Lala itu judul lain, Somat. Siapa tadi namanya? Siapa? Malika siapa? Malika siapa? Udah Malika. Ketemu Malika. Lala Ardianto. Lu kakaknya Yovie Widianto. Itu beda. Itu Vision Plus juga. Ya, kebetulan ini project ke MNC juga, sorry Jody. Kita ngomongin project MNC juga kan, jadi aman nih. Benar. Iya. Kamera ya? Iya, Cinlok. Dia masih ada di Vision Plus. No, anyway. Salah beda. Canda beda. Enggak. Nah, jadi dia ketemu Malika. Tidak sengaja. Malika lagi dikejar-kejar oleh pemimpin ormas yang ingin melamar dia. Pemimpin ormas ini tidak baik orangnya. Dalam artian tidak baik secara sosial, tidak baiklah dia. Ya gitu deh ya. Jadi dua-duanya sama-sama kabur lah tidak istilahnya baik, gitu. mendoktrin orang, korupsi, ya itulah si sosoknya yang mencoba melamar si Malika ini. Jalan, nah di sepanjang perjalanan ini Malika ini suci. Bentar. Jak lu kenapa? Gue takut ngomong Lala. Jak lu kenapa gitu? Nah, di perjalanan. Di perjalanan. No. Jak lu gak ada. No, di perjalanan ini Malika ini karena emang orangnya baik, taat sama orang tua sebenarnya, suci lah. Dia membantu maghrib ini agar menjadi lebih baik, orang yang lebih baik gitu. Dalam segi agama dan dalam segi sosial. Setuju. Karakternya bisa? Sebenarnya udah diceritain tadi sama Omara gitu. Jadi Malika ini sebenarnya berasal dari keluarga yang memang di lokasi itu lumayan cukup berada. Dan kedua orang tuanya juga bisa dibilang harmonis juga. Jadi sangat-sangat menyayangi dan memanjakan Malika gitu. Tapi memang ada satu kejadian yang Malika tuh tidak setuju dengan pendapat orang tuanya gitu, yaitu yaitu dilamar oleh laki-laki yang memang tidak dia cintai gitu. Jadi bisa kan kalau anak umur segitu bisa dibilang lagi proses mencari jati diri. Jadi kalau nggak marah, kesel, nangis ya kabur gitu kan. Jadi keputusan yang diambil ya di sini melarikan diri gitu supaya terhindar dari yang tidak lah gitu, dan ketemu maghrib akhirnya. Ketemunya di jalan. Ketemunya di jalan. Ya. Kalau dari ceritanya kan tadi kayak ada viral, terus ada perjodohan. Itu dari kalian, menurut kalian relate gak sama masa sekarang nih? Oh, relate sih. Kalau viral itu relate. Enggak, masa sama kejadian sekarang. Bukan sama saya. Saya emang nggak viral. Iya, itu kan viral ya. Ada apa nih, ketawa apa nih? Enggak, pokoknya gitu deh gitu. Perjodohan juga relate kan, banyak Relate, yang dijodohin banyak. gitu. Jadi kayak ya mudah-mudahan sampailah ke penonton yang nanti lihat. Kalian tuh syutingnya di mana aja sih? Katanya di luar kota. Di luar kota, ada di Bandung, Terus ada di Garut. ada di Garut. Syutingnya antar kota ke kota. Antar kota, jadi kita konsepnya itu Naik motor. motor. Motoran. Kayak touring dong. Iya. Iya, benar. Tapi bukan pakai motor touring, benar-benar pakai motor Motor biasa. motor metik. Tapi ini keren karena kita kan judulnya mengejar maghrib gitu kan. Dan dari progresi matahari itu dari timur ke barat. Sedangkan kita Selatan ke utara. Enggak, Saya sedangkan juga, aku kita dari barat ke bukan. timur. Nah kan enggak nggak denger kan apa yang keren kan, salah lu Tis. Oke. Tadi aku juga ikut nyanyi lagi.
Ya jadi kita ngobrol sama sutradaranya bahwa dia tuh melihat kayak pengejar pelarian itu jadi kontras kan. Matahari itu dari timur ke barat, sedangkan kita dari barat ke timur gitu. Jadi ada kontras sinematografinya yang lumayan menarik juga. Pers gue. Jadi penasaran sama sinetronnya ya. Terus sekarang udah kemana aja nih syutingnya? Baru di mana aja? Bandung, Lembang. Bandung, Lembang. Baru sampai Oke. Bandung Lembang. Oke. Mungkin kalian nanti ada ketemu sama Tisa sama Omar di daerahnya? Disapa Bisa ya. disapa ya kan? Oh kita nanti 2 hari di Seoul juga ya rencananya. Wih, Seoul, Seoul atau Solo? Solo. Seoul. Seoul. Oh bukan di Korea ya? Sorry. Seoul. Oke, kalau misalkan cara kalian membangun karakter atau chemistry masing-masing tuh gimana? Boleh diceritakan. Kalian kan sebelumnya udah sering kan, udah pernah kan satu project project. bareng. Baru kedua sih. Oh, baru Jadi kedua. sebenarnya chemistry kita juga belum dapet banget. Oke. Pantesan agak menjauh. agak gitu jauh ya Nggak deketnya. dekat- nggak sedekat itu Iya. Lebih ternyata. ketakut sih sama Omara. Kenapa tuh? Tuh, Kenapa itu tuh? natapnya itu udah serem tuh. Jadi intinya Jangan dikat. Orang kan kalau digituin Omara tuh kayak kalau gue tuh kayak Mas. dia tuh kayak gini-gini giliran nggak ketemu lama kangen loh dia sama aku. Ya pembangunan chemistry. Pembangunan chemistry organik. Dari pertama kali kita ketemu pun juga ngakak-ngakak aja dari awal itu sih. Iya. Kalau pembangunan karakter sebenarnya aku ngelihat karakter si Maghrib ini tergantung. Oke, dia orangnya kayak gini tapi sangat membantu karena Tisa sebagai Malika tuh sangat solid jadi aku bisa ngimbangin juga bareng Tisa. Gimana Tis? Amin. Bener sih Mas. Amin aja lu. Amin, karena aku ngerasa juga, maksudnya pas pertama kali dibilang bahwa yang akan menjadi lawan mainku itu adalah Omara Esteglal, apa ya, ada rasa percaya aja sih gitu. Oh, Tapi kalian udah kenal lama atau kenalnya ini project kedua bareng gitu, jadi pas pertama mungkin dia belum terlalu kenal dan segala macam, tapi kalau sekarang ya udah tau lah Omara Kayak apa gitu ya? kayak gimana. baik buruknya gitu Iya, kan, baik kalau buruknya, aibnya iya. gitu ya. Karena kalau ketemu lawan main yang apa ya, nggak seru atau nggak nyaman tuh kadang kita juga sometimes ya ada beban gitu sih. Iya. Ada beban, Buat nge-build. gak enak nih gitu. Lawan main tuh sangat penting gitu loh karena kan kita dianggapnya tuh walaupun cerita itu kan kita akan memilih teman kita kan pasti kan. Tapi kalau misalnya kita nggak bonding sama lawan main ya di picture di gambar pun juga kayak Susah nggak ya. enak. Jadi maksain juga jadinya ya. Oh, kalian udah bonding banget nih kayak. Banget. Kakak adik ya? Hah? Enggak. Enggak ada. Ya kita mirip ini doang, kuping caplok. Ah gue nggak bisa gini. Tuh, coba Omara tunjukin kuping lu. Coba. Sama kan? Sisanya nggak mirip. Mirip lah. Gemes banget. Kalau dari kalian berdua, dari karakter Maghrib dan Malika, apa sih yang spesialnya tuh dari karakter mereka? Kalau karakter kalian? Atau kayak Maghrib ceroboh kah? Atau Malika yang sebaliknya? Atau gimana? Nah, menurutku Atau malah Maghrib romantis? spesialnya dari mereka berdua adalah mereka sangat mirip, sangat relatable sama orang-orang gitu loh. Iya. Maghrib ini adalah orang yang mencoba baik. Malika ini orang baik yang ingin orang yang peduli sama orang lain. Banyak orang yang kayak gitu. Itu yang membuat mereka spesial, bahwa banyak orang bisa ngerasa dia tuh Malika atau Maghrib gitu loh. Oke. Ini kalian proses syuting udah berapa lama? Baru satu episode. Seminggu lah ya. Oh, seminggu. Berarti tapi udah nemuin nggak kayak adegan yang atau scene yang paling kocak gitu yang menantang adrenalin, mungkin udah ada belum di Sepanjang yang sudah- ya. Terjun payung susah kali ya, adegan terjun payung. Ada sih terjun payung. Wow. Gak ada Bang. Enggak ada. Udah percaya ya Allah, udah percaya banget. Promo Iya aja lagi. dulu biar orang nonton. Oh, iya. Iya, kali aja. Oke. Lumayan buat rating. Bener, hampir setiap scene sih. Nanti kalau misalnya mana terjun payung, nantikan episode berikutnya. Clickbait ya. Clickbait. Oke. Ada yang bisa direka ini nggak? Reka ulang adegannya? Ada. Apa gimana? Lagi Ada. motoran Ceritanya. mungkin. Naik motor atau ya. gimana? Bukan jangan naik motor dong.
Yang bentar. Mana ya kita adegan apa lagi ya? Kayaknya adegan motor semua deh rata-rata. Ada adegannya aku nabrak sakit dar gitu. Beneran ada kayak gitu. Sakit Soma. Nggak, gue belum siap ininya gitu tadi. Sekarang dia udah siap. Yuk. Enggak. Tolong jangan. Jangan Pokoknya diulang. tuh kita di sini nggak bisa reka adegan karena bener-bener apa ya traveling semua. Traveling Jadi semua. Di kayak motor. Jadi di motor adegannya tuh terus. bener di dialog di motor. Motor. Gitu. Iya, di motor terus berhenti terus naik motor Kedengeran kan lagi. biasanya kalau di motor, hah apa gitu. Nggak. Iya gitu sih. Iya benar-benar. Kayak lagi Apa ya bener-bener kedenger apa enggak ya bener-bener? Dengar. seru banget kali ya syuting sambil di motor. Ah iya seru lumayan. Ih rambut Omar aja sampai lepas karena kena angin. Gara-gara naik motor kan. Benar, jadi dia naik motor gitu kan terus anginnya kenceng terus rambutnya dia tuh kayak langsung botak langsung. Langsung ya. Setiap Nggak adat ya. selai-selai. Jadi nanti karakternya akan botak gini. Apa tuh? Karakternya emang botak atau Iya. ya? Iya benar. Karena kan dulu ingatnya kan rambut kriwil-kriwil. Iya. Kan nggak bisa ya dalam waktu 2 minggu tiba-tiba berubah begitu kan. Di jalan ceritanya. Oke, sekarang kita kasih challenge dulu ke mereka berdua kali ya. Jadi mainnya adalah tebak ini film apa dari potongan scene yang harus kalian dengerin dari sini. Oke. Tebak judul film. Ya, tebak judul film dari potongan scene ini. Ini ya, film pertama. 7 Mei Bapak ulang tahun. Ada. Gue rar. Ya. Miracle in Cell number 7. Lanjut. Ini Denger ya, gue gak pernah nyebarin video itu ke siapapun. HP gue rusak, gue servis, file gue semua hilang. lo merkosa Sarah. Penyalin ya? Videoin terus lo sebar. Salah banget. Taruh. Yuk bisa yuk. Tuh udah disebutin nama angkatan Sarah. Sarah. Si dulu anak sekolahan. Pernah nyebar video-video. Dari ulang dong. Dari ulang ya. Taruh. Tolong ya. Denger ya, gue gak pernah nyebarin video itu ke siapapun. HP gue rusak, gue servis, file gue semua hilang. Itu sudah dong. Lo merkosa Sarah. Yuk perhatiin. Ya Allah, like and share. Iya, gua main ya. Film gua sendiri. Astagfirullah. Sarah nggak ngerti lagi. Sarah siapa Sarah? Dulu anak sekolahan. Iya. Like and share. Sarah sama Jenab. Kita tahu suara aktor tapi nggak tahu dari film mana tuh gimana sih, Tis? Oke. Dan lanjut ya guys. Film ketiga. Ed hilang bang. Baiknya Ed hilang, Dit. Lo gila ya? Dit, Diem. Di awal gue udah bilang kan, Dit, kalau lu mau pakai kacamata ini, lu Suara Prilly ya? Ketika aku berhenti di sini. Ketika berhenti di sini. Itu Prilly sama Brian ya tadi ya? Sama Hari Reval. Ya, betul. Berhenti di sini. Next. Ini mah nominasi IMA semua ini. Wow. Ya. Nomor saya kemarin. Iya semua. Oh berarti gampang man. Aduh, Ada tahunya nih. Ya. Oh iya deh Ima ya. Oke ayo. Aduh. Sadar Nur. Nur sadar Nur. KKN. Film Bambang. Gampang Iya banget. benar. Tadi nggak nemu itu apa? Apa yang mana? Judulnya tadi sebelum ini. KKN Oh, oke, udah tahu. di Desa Penari. Next ya. Kalau yang like and share lupa ya. Iya dia tuh taunya film orang. Oh gini. Terakhir. Oke. Bapak itu kalau sudah dapat nomor Ya. antrian, tolong dipatuhi. Ini mah gadis kretek. Kan trailer ini ya. Iya. Budi pekerti. Udah kelima tadi 5 film ya. Emang Omara tuh sinema banget ya. Wow. Sineas Indonesia. Harusnya tadi di suaranya Ucup. Gitu kan biar langsung kita tahu. Wah, Madun gitu. Kenal cuma nggak tahu dia. Terakhir deh. Buat kalian kan lagi sekarang
sinetron Mengejar Maghrib ini. Kenapa nih? Menurut kalian kenapa kita Penonton. atau warga Oke ini harus nonton Mengejar Maghrib? Boleh dikasih tahu. Kenapa sih kita harus nonton Mengejar Maghrib gitu? Apa yang spesial dari Mengejar Maghrib ini gitu? Mumpung lagi di sini. Kenapa gue harus nonton? Karena kalau dari aku pribadi, karena jarang aja gitu kita menggambarkan sesuatu yang relate dan realita Yes. sesuai dengan kehidupan masing-masing orang gitu. Sometimes kita apalagi kalau nonton sinetron ya, ada beberapa hal yang terlalu disandiwarakan, ada yang beberapa hal yang terlalu dibuat-buat, apalagi mungkin dari segi cerita gitu. Kadang sebenarnya nggak ada loh di dunia nyata, tapi diadain di sebuah televisi gitu. Tapi kalau ini tuh ada loh orang yang kabur bisa berhari-hari sampai bertahun-tahun atau mungkin bisa ke daerah yang beda-beda gitu. Apalagi karakter Maghrib juga di sini mewakilkan lah para anak-anak muda yang memang Maghrib ya? Dekat sama realitas Dekat ya. sama realitas. Berontak Malika lah dia. juga berontaknya dan segala muda zaman kemungkinan itu. Jadi Sekarang berontak ya. harus ditonton karena ini jujur sih. Ya, ditambah lagi kita setnya banyak ya, bukan di situ-situ aja gitu, di banyak-banyak kota gitu. Jadi penonton tuh kita bisa jalan-jalan Ajak bareng. jalan-jalan ya. Jalan virtual. Kita jalan-jalan bareng, ngeliat Oke. Indonesia gitu loh, dan ini bukan yang kalau digambarkan di internet kan wisatanya doang. Ini kita benar-benar ke jalan-jalan yang nggak pernah dilihat buat jalan-jalan wisata gitu loh. Uniknya di situ juga ya. Yes. Seru ya. Seru banget nih, jadi nggak sabar ya nonton nanti Mengejar Maghrib. Buat kalian juga jangan lupa nonton ya sinetronnya. Tungguin banget Tungguin gak sih? banget di Ya. RCTI pastinya. Akan ketemu Tisa sama Omar di sana. Kita lihat ya seberapa gemesnya mereka Gemes di banget. Mengejar Maghrib. Nanti di sana Omar itu pakai wig sebenarnya dia. Nggak ya? Iya aja. Oke, pokoknya buat kalian jangan lupa saksikan ya sinetron-sinetron RCTI lainnya. Nanti juga ya di bulan Juni sampai Juli kalian juga bisa menyaksikan pertandingan Euro 2024 live hanya di RCTI, gratis ya, tidak bisa dilihat di TV manapun, di OTT lainnya juga nggak bisa, jadi harus nonton di RCTI. Jadi jangan lupa juga pasang STB kalian dan pastikan kamu mendapatkan saluran RCTI yang terbaik dan jernih ya. Mulai dari sekarang, oke, jangan lupa STB-nya dipasang biar bisa nonton siaran RCTI yang jernih. Terima kasih Almar dan Tisa sudah mampir. Seru banget gak sih? Seru banget ya, jadi tahu karakter-karakter yang nanti akan tayang di Mengejar Maghrib. Benar. Buat kalian ya, jangan lupa saksikan. Terima kasih sudah datang. Sampai ketemu lagi di obrolan Warga Oke berikutnya ya. Bye-bye. Halo warga Oke, saksikan sinetron terbaru kita Mengejar Maghrib hanya di RCTI